Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil karim as-sadiqil wa'dil amin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam sebuah episode kajian tentang cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun di antara kita yang menyatakan keimanan kepada Allah, maka bersamaan dengan itu pula dia harus memiliki kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada Rasul tentu sangat terkait erat dengan seberapa kita mengenal kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tuntutan cinta adalah sejauh mana kita bisa meneladani beliau, dan keteladanan itu sejauh mana kita mengenal perilaku, pola hidup, kehidupan dalam keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita akan belajar yang paling pertama kali tentu saja adalah mengapa kita harus belajar tentang sirah nabawiyah. Atau mungkin lebih terdahulu lagi, kita harus bisa membedakan apa itu sejarah kehidupan dan apa itu sirah dari sejarah kehidupan. Karena ini adalah dua peristilahan yang berbeda. Kalau sejarah, kita akan mempelajari tentang kronologis sebuah kehidupan. Dari pagi, jam 4, apa yang dilakukan, kemudian jam 5 akan dilakukan, jam 6, kemudian berikutnya dan berikutnya secara kronologis sampai beliau tidur kembali. Secara kronologis. Sementara sirah lebih menekankan kepada setiap episode yang terjadi, apa pelajaran yang kita dapatkan. Mungkin kadang-kadang kita harus menyampaikan sebuah peristiwa pada jam 6, kemudian kita loncat kepada peristiwa jam 10. Kenapa? Karena peristiwa yang terjadi jam 7, jam 8, jam 9, mungkin peristiwa akan terjadi. Tetapi ketika pelajaran dari dalamnya, dari setiap episode itu, tidak memiliki nilai-nilai yang harus kita pelajari, maka penggalan itu kita lewatkan. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj. Tidak diterangkan keseluruhan bagaimana beliau bangun, tidur di rumah siapa, kemudian berangkat jam berapa, karena itu bukan menjadi sebuah momentum yang harus perdalam. Tetapi di dalam sebuah peristiwa Isra, yang harus dipelajari adalah apa yang melatar belakangi Isra itu terjadi, kemudian bagaimana Isra itu terlaksana, siapa yang membawa, dan apa sebelum keberangkatan itu yang terjadi pada beliau secara physically. Jadi itulah yang harus kita pelajari, bukan kapan dan seperti apa. Perang Badar, kita tidak terlampau penting untuk mempelajari apakah 313 ataupun 316, karena ini bukan sesuatu yang harus kita sikapi. Yang harus kita sikapi adalah kelompok kecil melawan kelompok besar. Kelompok kecil jumlahnya pasti akan kurang daripada kelompok yang besar. Mengenai nominalnya berapa, kemudian persenjataannya, berapa yang pakai golok, berapa yang pakai pisau, itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Yang terpenting yang ingin diangkat dari peristiwa Badar itu adalah wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Bagaimana kemenangan itu tercapai ketika ada kebenaran di pihak yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika mempelajari sirah sebetulnya berbasik kepada sejarah. Tetapi tidak semua sejarah mengungkap sirah. Nah, itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita sikapi. Maka
pada episode yang pertama ini kita akan mempelajari mengapa kita perlu mempelajari sirah nabawiyah. Teman-teman yang dimuliakan, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa iman kepada Nabi merupakan bagian daripada rukun iman. Kesempurnaan iman kepada Allah sangat berkait erat dengan keimanan kita kepada Rasulullah. Karena Rasul tugasnya menerangkan apa-apa yang diinginkan, risalah apa yang dibawa oleh Rasulullah datangnya dari Allah. Sehingga keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul sangat berkaitan. Sehingga ketika kita beriman kepada Rasul dan implikasinya adalah keteladanan, maka kita harus mengenal bagaimana Rasulullah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, pelajaran apa yang terangkat, bagaimana kita cara meneladaninya.